أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada kesempatan yang mulia ini kita diizinkan untuk sama-sama mengaji di tempat yang mulia ini, di Masjid Ukasha bin Mihsan radhiyallahu ta'ala. Kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dalam rangka menguatkan ilmu, menaikkan ketakwaan dan mengokohkan iman. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita sangat harapkan mudah-mudahan salawat dan salam berbuah syafaat di hari kita bertemu dengannya di akhirat. Semoga salawat juga bersambung kepada para Ahlul Bait, para sahabat, para tabi'in dan siapapun di antara mereka dan siapapun yang selalu setia dan istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tema saja? Mati lampu lupa lah. Kemanapun lari kau ku kejar. Mak gawat lah. Masya Allah. Ada suatu hal, keadaan yang pasti dan tak bisa kita menghindarkan diri daripadanya. Tetapi semua manusia selalu hendak menjauh dan lari daripadanya. Saking pastinya Allah sendiri yang tegaskan dan memberikannya nama yang menunjukkan kepastian. Di antaranya Allah menyebut mati itu dengan al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah, ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yang yakin. Kemudian mati juga disebut dengan sesuatu yang pasti, sampai orang-orang yang paling tertinggi derajatnya pun mati. Allah katakan kepada Nabi, innaka mayyitun, innahum mayyitun, sesungguhnya engkau hai Muhammad pasti mati. Kalimat mayyit sifat musyabbaha dan dia merupakan sifat lazimah. Belum lagi mati sudah disebut mayyit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kemudian juga Allah tegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati.
Bahkan mati itu sendiri juga akan mati. Di saat sudah tidak adalah mati setelahnya. Mati, al-maut, setelah ahli surga masuk ke surga semuanya, dan ahli neraka masuk neraka semuanya. Tidak ada lagi mati, yang adalah hidup senang bahagia selamanya atau hidup tersiksa dalam bahaya selamanya. Nah, ini yang paling berbahaya. Hidup bahagia senang selamanya atau hidup tersiksa tak senang selamanya. Di saat itu Allah memanggil al-maut di antara surga dan neraka, sehingga seluruh yang hadir baik yang di surga maupun di neraka menyaksikan. Disitulah mati itu disembelih, dan mati pula dia. Ya, kalau tuan-tuan nengok ke apa seorang dah, saya lo dua awak dibuat mati lo ini tu. Nah, orang-orang yang lalu diumumkan dengan suara yang keras dan lantang, hayatun la mauta ba'da al-yawma abadan. Selamanya hidup, tak ada mati lagi setelah ini. Nah, pilih yang mana kita? Pilih yang mana? Lari dari mati? Lari dari mati. Apa antok joy? Lihat kalian? Nak lari dari mati? Subhanallah. Allah mati. Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT, mati adalah pasti. Mati harga mati, tak ada tawaran. Cuman sayang mati itu Allah rahasiakan. Allah rahasiakan. Bagi orang beriman ujian, bagi orang-orang kafir adalah tangkapan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tak akan tahu di tempat mana, di negeri mana dia akan dimatikan. Yang kecil mati juga, yang tua lah pun nak mati tak juga mati. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang kalau ingin selamat dengan mengatakan saya masih muda, belum akan mati. Tidak ada. Sebab anak muda pun mati. Ibarat yang tua dahulu mumbang pun jatuh atau oye. Tidak menunggu masak dulu. Orang sehat juga mati. Orang sakit lambatlah mati ke? Orang sakit lambatlah mati. Non sehat diharapkan hidup, tidak mati. Mati tapi yang sakit-sakit kadang tak tahan lagi dia sakit, ingin segera mati tapi tidak. Tapi pada umumnya kaum muslimin, orang-orang ini, manusia itu lari dari kematian, padahal dia adalah sebuah kepastian. Maka Allah ingatkan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ingat, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya
Kan ya, atau lari dia mati? Iya enggak? Rata-rata kita lari dari kematian. Apa contoh? Apa contoh orang nak mati? Makan tahu. makan tahu. Bahkan duit kau joncai makan. Oi, jagolah nak makan ni ke ya? Apa dia belajar rajin bono nak cen payah duit semua. Padahal sebenarnya apa dia payah dia belajar elok nak jen payah mah. Sono yang topik jen payah makan, duit atau jen payah makan? Tanaman no? Ya, masyayikh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Allah ingatkan kita untuk cari makan ke atau untuk cari pahala? Tak ada jawaban ni. Wa bataghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah olehmu dengan karunia yang Allah berikan kepadamu akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian mendapatkan apa? Ampunan. Kemudian surga. Di mana surga? Surga di mana? Di dunia. Surga di dunia. Di akhirat. Berarti kalau ke akhirat mesti yang pergi ke akhirat mesti mati dahulu. Ya, siapa nak beriman ke hari akhirat mati capek. Ya, do kadang tak percaya do kan buat penelitian ke akhirat do. Syaratnya mati. Maksud itu sampai dekat kami iya atau ndak. Sampai kami iya atau ndak. Yang tak percaya zat kubur gitu kan. Apa mati lucu. Bawa alat tulis, bawa kamera, mereka kirim bukti fisik ke kami. Karena memang yang penelitian itu yang benar adalah sampai ke sumber aslinya. Kalau nak tentu keadaan alam barzakh, pergi ke alam barzakh. Kalau tidak bisa tuan-tuan pergi ke alam barzakh untuk buat penelitian, maka percayalah kepada yang maha teliti. Percayalah kepada yang maha teliti. Karena Allah yang sudah memberitahukan, maka Allah maha teliti, wajib dibenarkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, banyak dari manusia memikirkan bagaimana selamat dari kematian. Dan inilah yang sebenarnya yang merusak sistem kehidupan. Orang yang lari dari kematian pasti cinta dunia. Orang yang lari dari kematian pasti cinta dunia. Kalau orang yang cinta dunia pasti panjang angan-angannya. Dan orang yang panjang angan-angannya cinta dunia pasti lemah agamanya. Lemah agamanya pasti suka bakhil, suka bebantah gara-gara dunia. Jadi kalau alat jatuh kan mati lagi, tekanan JPT lah. Enggak kan JPT lah bang. Pasti yang teringat oleh kita membawa PT itu pergi dengan kita. Sah? Atau cina tinggal tu bini. Saya itu balaki ya. Abin beti awak dah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, rata-rata
orang-orang yang lari dari kematian. Ni ada orang yang sengaja nak cari ubat hidup lama. Kan ada minum pil hidup lama, atau dulu ilmu-ilmu lemu-lemu dulu bagaimana air keabadian. Sah? Kalau minum air tu dak mati. Akhirnya dak kokil lah mati. Kadang dek minum pil tu mati. Ada pula dulu tabib yang fatwakan minum ome. So itu setelah minum lome, mati langsung. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, padahal Allah ingatkan bahwasanya kematian itu merusak kelezatan hidup. Disebut dengan hadimul ladzat wa mufarriqul jamaat, dan yang memisahkan jamaat, artinya memisahkan orang dengan saudara, memisahkan orang dengan keluarganya. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, setiap kematian yang diingatkan Allah bagi kita adalah apa yang terjadi setelah kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu apa sambung? Apa sambung? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Apa ujungnya? Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian, upah kalian pada hari kiamat. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dalam surat Az-Zumar ya. Lalu ditiuplah sangkakala. Sangkakala pertama apa yang terjadi? Apa cara tempo kalau gini? Kalau ditiup sangkakala pertama apa yang terjadi? Fasa'iqa man fis samawati, mati semua yang ada di siapa saja yang ada di langit. Kalau lah di langit aja mati, berarti yang di bumi. Makanya dalam Allah Ta'ala sebutan yang di langit. Yang di langit itu tidak ada dosa orang, malaikat. Sedangkan di bumi berdosa kerja, lajale kan dimatin. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi jami'an, semuanya, illa man syaa Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Siapa contoh? Israfilnya kojolah ni sangkakala kedua kali kalau mati tidak ada, berarti ada tugas, petugas hari kiamat, petugas hari kiamat mati tidak, termasuk barangkali juga malaikat pembawa arsy, hamalatul arsy. Mana tak percaya Allah di atas arsy, saya tengok langsung. Ayat tu masuk berkunjung ke akhirat amwalunya. Ayat nak meneliti. Indo kan sampai ke sumber asli dah. Abenya jarak langit ke langit tentu kan akan sampai di nyawa dah. Tentu jarak langitnya. Teliti kakian. Tapi ada bocoran dari atas. Bocoran dari atas. Di atir mana? Bocoran dari atas, atir mana? Dari Allah Ta'ala wahyu. Mosong langit itu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan, dari satu langit ke langit yang selainnya hanya 500 tahun perjalanan. Tu ja untuk langit bodoh. Tabalnya langit itu, ala kalian uku. Tabal langit hanya 400 tahun perjalanan. Tak ada orang yang meneliti. Ada orang yang meneliti.
Tak sampai dia. Tak sampai dia ada piti kira. Nah, tak sampai tak ada piti. Oleh sebab itu terima sajalah berita dari yang maha teliti. Yang nak neliti je kau mah. Maka terima berita dari yang maha teliti. Kalau masalah di penelitian apa di ilmu Allah tak percaya orang. Percaya ke penelitian manusia. Apa jamat? Lama-lama sih kau tanggapan. Hah? Dek lama dah batu. Nak muda lama je orang tua lah boleh lah. Kalau tak ada tanggapan pulang boleh macam. Tak ada gatu. Tak gatu boleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Lah masuk Isya. Sampai mana Ustaz tadi? Sampai mana tadi? Itu saya tak masuk kaji tu. Memang tak gatu. Lampu masih nyala. Oh dia mati lampu jaga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada orang azan dulu ya? Naam. Azan dulu. Naam.
sama. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi setiap berita tentang kematian, Allah SWT ingatkan tentang apa yang setelahnya. Jadi itu yang lebih. Kalau azan ini kadang sholat itu. Hah? Itu. Ini kayaknya juga lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT bahwa kematian itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selalu yang diingatkan adalah yang setelahnya. Wasaiqa man fis samawati wal ard illa man syaa Allah. Kemudian setelah ayat setelah itu, wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudhlamun. Didatangkanlah para nabi, diletakkan kitab catatan, didatangkan para nabi, para saksi, dan diputuskanlah hukuman bagi mereka pada hari itu. Mereka tidak satu pun yang dizalimi. Dan dalam ayat surat Ali Imran 185 tadi, kullu nafsin za'iqatul maut, sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, nanti upah atau pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Kemudian kalau pahala ceritanya, maka hasilnya apa? Kalau di surah Az-Zumar tadi ujungnya apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Orang-orang kafir digiring ke neraka. Sedangkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa juga digiring atau diiring masuk ke surga. Jadi setelah setiap mengingatkan kematian, pasti akan ada peringatan pada yang setelahnya. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 8 tadi disebutkan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya mati yang kamu lari menghindarinya, dia akan mengejarmu kemanapun kamu pergi. Dalam surah An-Nisa disebutkan bahwasanya aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Kemanapun kalian lari, mati akan mendapatkan kalian, mengejar kalian kemanapun, sekalipun di dalam benteng-benteng yang berlapis dan kokoh. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, katakan sesungguhnya mati yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti akan menemui kalian dimanapun kalian pergi, kemanapun kalian berlindung. Tapi yang penting daripadanya adalah summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, saat itu Allah akan memberitahukan kepada kita semua yang kalian kerjakan selama di dunia. Makanya
orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, mereka tidak pernah takut pada kematian. Nah, orang yang tidak takut mati, maka sebaliknya dibanding dengan orang yang takut mati. Kalau orang yang takut mati lemah dalam perjuangan, cenderung penakut, cenderung buruk perangai, cenderung bakhil, dan selalu banyak berdosa. Karena dia lari kematian. Tapi orang yang tidak takut mati pasti pemberani. Pasti pemberani. Karena bagi mereka mati itu adalah ihdal husnayaini. Makanya jangan harapkan orang cinta dunia akan pergi berjihad fisabilillah. Dalam pepatah Arab dikatakan man lam yasbir ala malihi bil bazli lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Orang yang tak sabar, orang yang tak mau mengorbankan hartanya, jangan harap mau berjihad mengorbankan jiwanya. Mana yang mahal jiwa di harta? Hah? Apa tanda? Hah? Kadang orang tak gede haroto dah bijuar tak gede bela haroto kadang berkorbankan jiwa. Kadang tak 50.000 mati orang lagi. Sah? Berarti orang ini sudah tidak tahu lagi nilai. Padahal harta lebih sedikit nilai daripada jiwa. Buktinya sempat kita sakit kita atau anak kita, berapapun uang siap kita korbankan untuk mengembalikannya. Saya atau ketika ditawan anak kita oleh lawan, kita siap menebusnya dengan berapapun yang diminta. Atau disandra oleh orang-orang kejam penjahat misalnya, kita siap menyiapkan apapun yang dia minta. Berarti jiwa lebih besar harganya. Tetapi jiwa itu tidak begitu saja orang langsung bisa mengorbankannya. Biasanya juga pada orang-orang pemurah. Makanya para sahabat Nabi SAW, kenapa mereka berani pergi berjihad fisabilillah? Kenapa kadang-kadang antara anak dengan ayah berebut nak pergi berjihad? Nyaya delangnya, dalam tuangnya. Kau mati tak apa-apa naurenya. Sah? Kau ang mati mudor bini yang lainnya dan mati amang lah. Enggak, bukan itu. Itu awak dia. Kalau awak cara dia lapangnya ke mati amangnya adalah tak jelek orang lainnya. Enggak, itu awak tu. Kalau sahabat bukan. Mereka saking antusiasnya mengejar mati syahid. Berjihad fisabilillah boleh minta syahidnya? Boleh minta mati? Waktu berjihad boleh enggak? Lain. Kalau lah diminta mati dia takut. Enggak. Apa sebab mereka minta mati syahid? Karena yang setelah mati itu lebih indah dari sebelum mati. Makanya orang yang lari dari mati tak mungkin berjihad. Tapi orang yang cinta pada kematian, dia akan pemberani. Makanya ada seorang anak dengan ayahnya berlomba. Karena Nabi waktu itu dalam perang Badar tidak wajibkan seluruh laki-laki, diwajibkan siapa yang di rumah itu ada 2 orang laki-laki yang sudah balik, satunya pergi, satu tinggal di rumah. Itu dia baca ayah aja, anak bujang. Iya, dan lupa nak pergi jihad lainnya. Mak ayah alang dalam seri. Akhirnya kalau nyaya tak denyong. Wang kan masih ada kesempatan soalnya. Kalau den jajana mati sebelum ada kesempatan. Jadi itu berebut mereka mengejar jihad. Apa sebab? Mereka itu adalah orang-orang yang wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang yang sudah biasa mengorbankan hartanya untuk saudaranya. Ini bukan saudara yang terlahir dari rahim yang sama,
tapi saudara yang terlahir dari millah yang sama, dari agama yang sama. Ukhuwatuddin. Makanya jangankan mereka akan mengambil harta saudaranya, bahkan harta dia diulurkan pada saudaranya. Makanya orang-orang yang tidak takut mati adalah orang-orang pemberani. Makanya orang-orang yang pemberani pasti pemurah. Pasti pemurah. Siapa manusia paling berani? Nabi. Woi, catat anak, woi, siapa manusia paling berani? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia paling cerdas? Tu sabu Albert Einstein. Tepuai pujo setan tu sabu paling apa? Albert Einstein tu kalau lah inyol paling cadiknya kalian nyiki abu dah pandai lah. Nyiki abu. Kalau tak pandai nyiki abu cadik roh. Bang-abangnya bu. Kalau Nabi tidak rapi, bersih, tertib, disiplin, berani, pemurah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka Nabi SAW digambarkan oleh orang-orang yang baru masuk Islam waktu itu, "Wai ittabi'u Muhammadan fa innahu yu'ti ata'a man la yakhaful faqr." Ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia kalau memberi pemberian orang yang tak takut jatuh miskin. Orang tak takut jatuh miskin, tak takut mati. Yang paling parah ni mati orang miskin tu kan. Orang yang kaya ajak takut je mati kan nak. Nyado je kebahagiaan hidup dunia lah, tapi orang miskin acak lanang pecah-pecah tiba lah nya. Ya, awak dunia payah je macam mungkin tak sudah Mesti kan ya bang. Istilah kalau berani matinya musikin itu dah ada bono ada, tapi kalau nyetongah kayu biaya bini banyak ancak orang makanan lama kan ya umat gadang itu beraninya berjihad, itu mantap. Beraninya berinfak, ya mantap. Tapi kalau musikin pada payah itu dunia sudah penting. Iya, misal kan. Tapi mereka itu berinfak, memberi pemberian orang yang tak takut miskin. Coba bayangkan Utsman misalnya radhiyallahu anhu, ndak pikir panjang dah di musim barang mahal datang dagangan dari Syam. Dia memikirkan antara tawaran pelanggan dengan tawaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi umumkan siapa yang menyiapkan pasukan Al-Usrah, yaitu perang Tabuk, baginya surga. Tanpa ragu Utsman mengabaikan kenaikan harga barang. Apanya? Semuanya fisabilillah, dengan modal-modalnya, dengan alat-alat angkutnya. Nah, tidak tolak Pak. Woi, terjadi awak buat pengaji berjihad. Kan ya? Pengaji. Sebab apa tak tolak dak orang. Boso 2 kali. Baben ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kunto dengan bawa dagangnya, modal-modalnya di bensodo. Padahal sedang naik harga. Sebab barang sedang langka baru dibawa dari Syam. Baru datang untuk jihad fisabilillah. Harganya surga. Makanya Utsman pemberani ketika dikepung oleh Khawarij, tidak rusak baca Qurannya, tidak rusak puasa sunatnya, tidak ada sedikit pun takut dan gentar di hatinya. Bahkan apalagi di malam sebelumnya bermimpi, dia dikepung beberapa hari kan, bermimpi di malam terakhir dia hidup itu bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Lalu kata Nabi, besok Utsman kita buka bersama. Itu kalau buka bersama Nabi nampak dia atau nyo nampai? Jawab. Jadi tak Nabi balik weh. Tapi nyo nampai. Siapa nak buat suja Nabi? Siapa nak buat suja Nabi? Embong Nabi. Betul-betul mata. Enggak. Bergabung ke alam
alam barzah. Tapi dengan catatan jendai mandai jen tongkau. Kalau tongkau ni mandai wangi nabi kena ya. Lain dan suwa lain orang buatnya. Lain dan najon lain dan wang ikuin. Lain dan tongkau lain orang tigen. Nah, itu tongkau namanya. Lain dan beritakan lain orang yakini. Kianya den kolanya wang. Pandai lo ang jalan tentang Allah Taala darahnya. Kan tongkau banyak orang gini. Nabi tak tentu arti dia dah. Inya tentu dia arti. Kan ahli takwil sahabat dia sahabat dan Nabi dulu mufawwid. Tak tentu arti dia dah. Tapi kami tentu dia kami gini. Mak hebat lainnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu dia dah. Memang nak masuk dah. La tatal. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang dulu kalian kerjakan. Nah, orang-orang yang tak takut mati, tak lari dari mati, pasti seorang pemberani. Dan orang pemberani mesti pemurah dan dermawan. Dan orang dermawan pasti tinggi iman. Tak senang jadi pemuaru deh kalau tak beriman lah. Makanya orang munafik paling bakhil. Ya, orang munafik paling bakhil. Kenapa? Karena mereka selalu ketakutan. Asal turun ayat yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Asal turun ayat mereka curiga jejet awak lo kena ilahnya. Tapi orang beriman tak, ketika turun ayat mereka senang dan gembira apapun yang diinginkan. Makanya ketika salat Nabi kalau pendek ayat mau pek sahabat ibati apa dek pendek banau. Kalau awak kalau tak panjang kena ayat karena wangi imam wang nak jadi imam lagi. Kita tengok di solat tarawih di malam pertama Nabi jadi imam sampai perawi mengatakan, Anas mengatakan hampir-hampir kami tidak bisa sahur. Solat tarawih sudah isya sampai jalan subuh, tak jalan apa dah, tak jalan sahur dah, tak jalan nyebut sahur dah itu lah. Itu jam 2 lah. Suazan kat makak boleh ada. Nabi kan suazan dia untuk jaga orang sahur kan. Ikut apa ya? Kat makak. Sikau tak ada. Lain tak ada ya? Apa tak sahur orang sikau? Adanya. Siapa tu yang buat sikau? Oh enggak. Disuruh Nabi azan pertama. Mana yang jago, kalau nak masak bisa masak, nak baca Quran bisa Quran, nak solat bisa solat. Mana nak ngantuk aja lelak boleh juga. Ikut tak lolok tak jadi, ngaji tak nyaman, solat pun tak nak selesai. Abi dek sahur. Gak apa halurnya kerjakan sahurnya. Weh, bapa halur main bon sahurnya. Azan tak joleh apa halu. Tapi kalau sahur halu joleh. Walaupun secara pun menjaga uang memang dibolehkan disuruh. Tapi kalau sampai mengalahkan azan itu yang tidak dianjurkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang tidak takut mati mesti pemberani. Orang pemberani mesti pemurah. Orang pemurah mesti imannya kuat dan kokoh. Lalu imannya kokoh, jauh dari kemunafikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Makanya kita lihat mereka itu berebut untuk mengejar itu. Tidak ada cerita takut pada kematian itu. Barangkali kisah, oh itu sahabat Ustaz. Bukan. Bahkan orang-orang yang bukan sahabat pun, karena mereka tidak takut mati, mereka menjadi orang pemberani. Itu Arab dah, orang kita pun. Mungkin tuan-tuan pernah saya sampaikan atau pernah mendengar kisah orang tua Buya
Buya Hamka. Tentunya Buya Hamka. Wong mana? Pinatan. Minangkabau. Wong mana? Habis ni maninjau. Danau Aceh danau bawah. Hah? Padang apa? Sibuswak. Mak. Ada je sibuswak tu. Di Kuansiang ada perlu busuk ke? Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ketika ayah beliau Buya Abdul Karim Amrullah. Buya Hamka sama nama? Hamka Haji Abdul Malik. Udah mau talib masih. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, jadi ayahnya Buya Karim Amrullah ketika ditangkap oleh Jepang, dibawa ke Batavia, ke Jakarta, bersama para kiai, para ustadz, para buya yang ditangkap karena dituduh sebagai radikal. Oleh penjajah dianggap mereka radikal karena mengobarkan jihad melawan penjajah, tapi versi penjajah mereka radikal, pengacau keamanan. Ma'asyiral kiram rahmatullah. Di pagi-pagi menjelang matahari terbit disuruh mereka berbaris di lapangan dengan hotodongan senjata laras panjang. Ketika matahari terbit dipaksa sujud atau rukuk kepada matahari. Apa hukumnya rukuk dan sujud pada matahari? Cik haramnya syirik awal. Kalau di agama, kalau haram tak mesti, kalau di agama dah syirik, kufur. Tetapi karena terpaksa, asal hatinya tak terima, maka dibolehkan menambil rukhsah. Al-masyak apa namanya? Ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan melakukan yang terlarang. Sujud terlarang, tapi karena berkaitan dengan nyawa, maka boleh dilakukan dengan catatan hati menolak. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa padahal hatinya tentram dengan iman. Padahal hatinya tentram dengan iman. Tetapi Buya Hamka tidak mengambil, ayah Buya Hamka tidak mengambil rukhsah. Walaupun boleh, tapi dia tidak ambil. Beliau tetap dengan azimah. Kenapa? Kenapa dia berani? Kenapa dia berani? Karena tidak takut mati, kata dia. Karena tidak takut mati, maka orang berani. Kalau takut mati berani? Tidak. Karena beliau tidak takut mati. Apa sebab mereka beliau tak takut mati? Sebab beliau tahu keutamaan setelah mati itu. Orang yang mati dengan kepala tegak lebih tinggi daripada yang mati dengan kepala tunduk. Mati dengan mempertahankan iman lebih mulia daripada mati dengan mempertahankan nyawa. Mana yang lebih murah, iman apa nyawa? Iman lebih murah dari kalian tu. Dia la ilaha illallah. Patut takut matinya. Apa janganlah memang lah tu apa? Mahi agama lewai podonya nyawa. Agama dah isa dijual linda, tapi nyawa masih bisa. Kan tak disebut mah nyawa masih bisa dibayar, artinya nak selamat bisa dibayar. Bapang bayu selamat bisa tebus. Satu agama ndak, agama ndak. Besok ianya dan kalau sampai masuk neraka dan masuk maju bisa inyolah nak bapang nak maju sang suwi lah tolak dia di akhirat itu. Cita tu dia kata bagak-bagak kan?
di akhirat nanti kuyu, tak bisa bicara di depan Allah SWT. Dia kaum muslimin dan muslimat, jadi beliau melihat agama lebih mahal dari nyawa. Oleh sebab itu beliau memilih caklah mati, yang penting saya tidak tunduk pada kesyirikan orang yang berbuat syirik ini. Alhamdulillah, yang maha memiliki hati manusia itu kan Allah. Hati orang kafir Allah juga ngatur tak? Allah juga ngatur? Iya. Akhirnya beliau justru menjadi penyelamat para ustadz, para penceramah, para ulama itu, karena beliau berani menunjukkan sikap. Akhirnya dihormati, akhirnya dilepaslah mereka kembali ke tempat masing-masing. Allah yang selamatkan. Sebagaimana dulu biar dia bisa menyelamatkan Ibrahim lah masuk lah mati tu, selamat juga. Kalau ni tembang sinapang dulu kan ya, kan lo tembang lah. Ibrahim alaihissalam ketika beliau sudah dilemparkan dengan menjanik dari jarak jauh karena saking besarnya api itu, tak tahu kalau ada tentara mangkir manjong. Kalau macam api-api tungku, tak kan bayang musamu ni tuang kan tak. Saking besarnya api itu sehingga mendekat tak bisa mendekat. Akhirnya pakai alat pelontar. Itu namanya menjanik. Dulu digunakan oleh orang sebagai rudal untuk perang. Jadi melontarkan batu sampai 200 kilo itu bisa merobohkan benteng-benteng dari jarak 200 meter atau lebih sedikit. Nah, itu tiap jadi untuk mengunjun Nabi Ibrahim alaihissalam. Pas terlambung di hati, nyolong ke bawah pak datik orangnya. Pak datik kira-kira. Tak kan ini lah. Etong detik datang Jibril. Jibril tang di langit ketujuh. Mak copet tu lah Jibril ya. Bisa sampai dah. Makanya makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau Allah yang perintahkan tentaranya, kalau Jibril laju, tahu laju Jibrilnya. Berapa lajunya? Berapa laju gak Jibril? Aku nak tetok. Jibril terbuat dari cahaya. Makhluk paling cepat di dunia adalah cahaya. Berapa kecepatan? Nak belajar fisika kalian, weh. Oh itu dia usah nak tetong dari rotinya, tak boleh tetong dong. Nah, cahaya kecepatannya. Eko dah tak metong dah. Cito nang dah jauh mai taklid tu masalah kunya. Masalah betul je lah. Hanya 300 kali 10 pangkat 8 per detik. Hanya statistik biasa metong. 300 kali 10 pangkat 8. Tak pada metong 300 juta kilometer per detik. Tu jauh lagi ke 7 ya. Lagu enggak. Bagi dia dekat. Kita hitung semua. Kita hitung mah. Gini kalau lama hitung tu. Tapi kalau lama dia hitung, dia hitung je lah nya. 300 juta kilometer per detik. Berarti kalau saya perjalanan Jibril dulu apa? Kalin je lah. Berapa dah tiap saya? Tuan-tuan saya 24 jam kan ya, dikali 60 minit dikali 60 detik berarti 86,000 sampai hati detik saya iya. Nah dulu perjalanan ketika Nabi menyambut langit pertama ke langit kedua itu perjalanannya 50 tahun perjalanan, ukuran berjalan waktu itu. Tentu deh tuan-tuannya uang berjalan waktu itu berapa kilo saya. Tapi lah belajar fikih tuan-tuan nggak ada dan
Kasa tak cerita hantu sama orang. Menurut Imam Syafi'i, bahawa beliau mengkasar jarak musafir wak berapa? 82 kilo. Apa dah 82 kilo? Nya sajanjang itu tiap perjalanan wang sai dulu. Berarti perjalanan dikatakan musafir aslinya ditempuh dalam perjalanan sehari. Apa dalil? Itulah jangan fikih Syafi'i. Nah, dalilnya la tusafiru imra'atun masirata yaumin illa wa ma'aha mahram atau zu mahram. Tak boleh wanita musafir jarak satu hari perjalanan kecuali dengan mahram. Berarti kecepatan orang musafir waktu itu adalah 82 kilo sehari. Hah? Ya, apa aja. Jadi kaji itu dulu kan tiga kaji lain. Awak nak nunjuk aja kayaknya dulunya tu lah bola kan bab lain dan tak salah saya kaji dulu. Lah 82 sai. Sai setahun pok kai. Ya dah habis setahunnya dah habis 360. Baik, dikali mati tahun tadi. Kali mati tadi. Deh, lalu pojo 5 tahun. Dikali pok kalak pok apa langit tu? 7 kali 7. Berarti 1,320,000. Hah? Apa tu? Air. Baik meter. Ndak ikut juta apa kilometer. Kilometer. Baik meter. Nah, bekol itu. Nya buat ada tentang sekenek ya. Tentang jauhnya tak pandai nombor hitung tu. Jadi kalau dari langit ke-7 tu Jibril lebih kurang hanya memerlukan 0,058 detik. Ya, kalau salah atau lebih kira nya ndak pandai mau hitungnya. Banyak mau hitung kan. Nah, 0,058 detik. Jauh darinya lagi ke-7 ke bumi. Ndak. Itu yang mau maksudkan. Tidak masalah jamak qasar kan. Kalau dia pakai jamak dan nanti nak berlebar tinggi ngaji. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau apa bahasa Indonesia eras mau jatuh, datang Jibril. Sampai lupa dia Nabi Ibrahim. Halaka ilayya haja. Ada yang bisa dibantu. Apanya Nabi Ibrahim kalau haji tak perlu. Amma ilaika fala. Kepadamu saya tidak butuh. Amma ilallahi fana. Kalau kepada Allah saya butuh. Padahal Jibril mampu tak bantu Nabi waktu itu? Tak. Mana buat doa apa jaga Jibril bisa nolong Nabi denya. Lai. Kan sanggupnya duit Jibril lu mau. Contoh tu haji dalam hati kena minta je kayaknya. Iko masih duit. Bisa dia bantunya. Lain beliau kasih Nabi tak bantuan ke Jibrilnya. Enggak Nabi Ibrahim minta jauh lebih Jibril. Beliau Nabi Ibrahim minta bantuan ke Jibrilnya. Usah tauhid dah. Enggak. Karena meminta bantuan pada orang yang masih hidup dan sesuatu yang dia mampu dan hadir waktu itu. Tapi Ibrahim karena tidak takut mati, ini masalahnya, tidak takut mati dan percaya Allah lebih tahu cara menyelamatkan dia, dan dia tidak mau merusak sedikit pun, sekecil apapun kemungkinan mengandalkan makhluk dan tidak mengandalkan Allah saja. Maka dia bilang amma ilaika fala wa amma ilallahi fanam. Kepada Allah saya butuh, padamu tidak butuh saya Jibril. Tersinggung Jibril kecil. Wah, angninya berani-berani yang menolak ADN. Tersinggungnya. Enggak.
Karena Jibril ahli tauhid. Dia tahu Ibrahim ketika menolak bantuannya dan mengandalkan Allah, itulah yang dikembangkan oleh Jibril, yang disampaikannya kepada seluruh nabi dan rasul. Tak kan panggil Jibril awak dan jadi turunnya. Lapuan mau jawabnya tak jom percaya ke dannya ke dia. Manusia masih ada cinta dunia, cinta sanjungan. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang tidak takut mati karena dia sadar kemanapun lari maka mati akan mengikuti, maka tidak ada gunanya lari dari kematian. Maka mereka lebih bersiap dan fokus mengamalkan apa yang berguna setelah kematian. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika ketika hampir mati diganggu oleh syaitan. Dalam antara bawah sadarnya, syaitan datang, fustani ya Muhammad, ya Ahmad, kamu telah menang melawan saya Ahmad. Dia ingin Imam Ahmad kena penyakit ujub menjelang matinya itu. Ketika kita dibilang oleh lawan, wah kita hebat angninya. Apa dalam perasaan awak kecil? Lawan yang payah di kolam sudah itu ngaku ke awak. Apa dia awak kecil? Hah? Apa? Takut datang bangga woi. Dia awak lawan bebuyutan, lawan yang payah di kolam, kan setan iblis kan payah di kolam. Sudah itu ngaku ke awak kalah. Apa jawab kecil? Itu tidak. Kalau takut balik kan tadi kaji liur. Nya tak takut mati lah. Jadi Imam Ahmad paham bahwa iblis hendak menjerumuskan. Kalau hendak bisa dengan pedaya buat maksiat, tapi buat dia ujub dengan amalnya. Tahu ujubnya? Tahu ujubnya? Mak setan lah ngaku dek daninya. Ada tuan-tuan macam itu? Ada macam itu? Lebih ngaku setan sikot dek daninya, iya? Kalau ada tuan-tuan macam itu, itulah kau dek setan dong. Kan ya, kan ada setan waktu di tingkat nasional kan. Jadi jemaah kami kan tak tolak je dek setan lainnya. Kan ya? Ini ketika mengundang waktu itu ahli maksiat dunia dari Amerika, kan terjadi protes dari ormas-ormas Islam kan? Ya, ormas-ormas Islam protes. Akhirnya pimpinan ormasnya, jadi kami, warga kami tak perlu takut doanya. Ya, tak perlu takutnya lata-lata ada iblisnya. Tidak faham tentu. Lata-lata ada iblis. Fahamnya? Iblisnya lah melatih kami ni. Bahasa denu. Artinya iblisnya tak tolak menggoda kami, apalagi manusia nyenyo. Kan nyenyo buat. Ketika disuruh melalui nasab, bersabun Nabi sabun dia jentang get dia tinggen luang untuk setan. Kalau nya punya elok lah setan atau salat jawabnya. Memang dilawan-lawan je Nabi dia. Memang bagaknya pada setan lah. Nah, dah bedanya mosong setan kalau togak ke awak mau usah tak elok dah. Ada setan mengkhusyukkan salat awak? Hah? Ada tak? Sandak sabaris awak kalau usah aja apa lagi dah baris. Itu dan cerita itu memang lobby pada setan. Jadi tidak tahu kalau setan inyuruh, itulah jenderal awak tu jadi ganggu je lah. Inyalah bisa mengatin awak di dunia konten awak. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lari dari kematian adalah orang-orang yang merugi. Tapi orang-orang yang siap untuk menghadapi kematian adalah orang pemberani. Apapun dia siap untuk lakukan. Makanya belajar kalian sampai mati, tak takut kalian. Makanya banyak dulu orang belajar ilmu sampai litak-litak dah sampai makan.
Apa sebab? Tak takut mati dah. Kalau kini dia banyak takut mati. Toge dia makan lupa belajar. Toge dia makan lupa belajar. Orang belajar yang makan baunya. 2 jam sudah itu makan je bau. Sudah itu masuk lo tu makan lain lah. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Makanya orang-orang yang takut mati makan aja itu. Tapi kalau orang yang tidak takut mati, maka siap berkorban dengan apapun. Maka oleh sebab itu, bahkan ketika Imam Ibrahim ibn Adham ditanya oleh seseorang, pendosa ahli maksiat, bapa cara abuyan, saya mau ninggalkan maksiat bagi saya, tolong beda nasihat. Siapa ada nasihatnya? Hah? Itu nak nongol juga. Payah tu dengan maksiat dulu bagi dianya. Bocoran oleh Ibrahim bin Adham, seorang ahli ibadah, seorang ahli zuhud, itu mengatakan kalau ketika orang nak membuat maksiat tu cari tenaga dari rezeki yang tidak diberikan Allah. Fahamnya tak? Orang kan dek buat maksiat kan dek bertenaga. Kok perlu piti ada piti, perlu makan ada makanan. Coba makan dari yang bukan rezeki dari Allah. Bisa? Tu kacinya leo kaci aja. Sudah bodoh orang makan domainnya, sudah itu buat dosa domainnya. Pak boy. Tonton makan domain lah sampai konyang lo ti air lo le, sudah itu cilok bang den, tahu lo? Atau mereka ngiwangi ke dan tak enggak kan begitu tuh. Allah yang kasih kita makan, Allah yang kasih kita minum, sudah itu buat doa kau kayaknya elok panggil dah ya salah pula. Makanya coba kamu buat maksiat makan dari rezeki yang bukan dari Allah. Ada rezeki dari selain Allah? Tidak ada. Tidak bisa saja. Itu dia. Payah kan? Maka anak kedua tidak je lulus di situ. Tolak je doa kau. Cai bumi tempat tinggal selain bumi Allah. Mak payah lagi nya. Lebih payah pada nanti tadilah. Atau tidak juga hilang dorang. Semangat buat dosa tu. Kalau gitu cai tompek yang tak terlihat oleh Allah. Bisa? Bisa? Tidak. Nang kampek lah. Nang kampek ketika malaikat maut datang, ajukan proposal. Ustaz, dan nak taubat dulu bayi waktu sakene. Bisa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang tak ada cerita minta tangguh, tak bisa pula dimajukan. Sahih? Siapa dia lah? Otomatis wak mati belum bersiap. Kalau lu siap untuk mati, tentu persiapan bekal kuang. Kalau kuang bekal mana sampai? Tak dapat balik istana di Surga. Mana termasuk? Woi, setelah Abi masuk jabatan wak kepala dinas, piti tak nawar. Utang nanti Abi. Kemana pai? Jiwa kenek baru juga ada sikit jiwa di neraka di akhirat tu dak. Neraka. Iya ni. Masuk neraka. Ketika kan kena umban dalam neraka tu. Cubalah bagulat je malaikat Zabaniyah. Dan tak tahu masuk dah cunya. Bagulat je nya. Tak lah. Tak. Tu lalacon itu jalan tu tolak je maksiat lah. Yang dapat tu lah. Tak tiada iman seketik tu. Makanya yang dipikirkan oleh orang beriman itu yang setelah mati. Kalau dia tahu apa yang terjadi setelah mati, maka mati itu ringan baginya.
Dan kalau dia tahu bahwa mati itu pasti, tidak mungkin lari dari padanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk semakin kita ingat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semangat untuk beramal untuk setelah kematian. Karena lari tidak ada gunanya. Lari tidak ada gunanya. Kemanapun bersembunyi, tidak ada yang dapat menjadi tempat persembunyian kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa siap dalam segala keadaan, dan mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian bermakna terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.